Laga perdana AC Milan, Rossoneri kalahkan Udinese 4-2. AC Milan mengawali laga pertama Serie A Liga Italia 2022-2023 dengan baik. Rossoneri mampu mengalahkan Udinese dengan skor 4-2. Rossoneri selaku juara bertahan tertinggal lebih dulu saat laga baru berjalan 2 menit. Udinese sukses merobek gawang tuan rumah lewat Rodrigo Becao dengan memanfaatkan umpan Gerard Deulofeu. Rossoneri baru bisa menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-11 lewat eksekusi penalti Theo Hernandez. Wasit menghukum Udinese setelah Brandon Sopi melanggar David Calabria. Milan mampu berbalik unggul 2-1 di menit ke-15. Ante Rebic melepaskan tembakan keras usai tanpa kontrol menyambut umpan Calabria. Anasu Stefano Pioli tampil makin agresif. Udinese tampaknya kepayahan dalam meredam tekanan AC Milan. Milan kecolongan di injury time babak pertama. Bola umpan Rodrigo Pereira berhasil ditandu oleh Adam Masina yang membuat skor bertahan 2-2 sampai turun minum. Babak kedua baru berjalan hitungan detik, Milan sudah mendapatkan gol untuk kembali memimpin 3-2. Brahim Diaz berhasil menyontek bola di mulut gawang setelah pemain Udinese sangat terbuka sampai menit ke-60. Milan dan Udinese sama-sama menciptakan peluang, namun penyelesaian akhir yang buruk jadi penyebab gol tak tercipta. Milan memperbesar keunggulan menjadi 4-2 di menit ke-68. Brahim Diaz dengan cerdik mencuri bola dari penguasaan Pereira dan langsung menyodorkan umpan ke tengah kotak penalti yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Rebic. Rafael Leao mengancam Udinese di menit ke-75. Dia melakukan tusukan ke tengah kotak penalti dan melepaskan tembakan, namun bola masih sedikit mengarah ke atas gawang. Charles De Ketelaere sempat mencetak gol untuk Milan pada menit ke-89. Wasit kemudian menganulirnya karena berbau offside. Namun Milan berhasil menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 4-2. Fikayo Tomori perpanjang masa bakti di AC Milan hingga 2027. AC Milan melalui website resminya mengumumkan perpanjangan kontrak Fikayo Tomori hingga musim panas 2027. Pemain sepak bola asal Inggris itu langsung tampil solid sejak pertama kali menginjakkan kakinya di Milan pada Januari 2021 silam. Berstatus sebagai pemain buangan Chelsea, Tomori mampu menunjukkan kualitas sebenarnya yang ia miliki dalam balutan seragam Rossoneri. Bahkan saking hebatnya penampilan Fikayo Tomori, berhembus kabar jika Manchester United tertarik untuk memboyongnya kembali ke Inggris. Namun bek tengah berusia 24 tahun itu sangat bahagia di Milan dan ingin bertahan lama dengan cinta barunya. AC Milan dengan bangga mengumumkan perpanjangan kontrak Fikayo Tomori hingga 30 Juni 2027. Tulis website resmi AC Milan. Setelah bergabung dengan Milan pada Januari 2021, Fikayo Tomori langsung membuktikan kualitasnya di lapangan dan mendapatkan kasih sayang dari penggemar Rossoneri. Tomori dan Milan akan melanjutkan perjalanan mereka bersama. Setelah Tomori, AC Milan kabarnya juga semakin dekat untuk mengumumkan perpanjangan kontrak Pierre Kalulu, Ismail Benacer, Rade Krunic, dan Sandro Tonali. Untuk Leao, klub juga sedang berdiskusi serius dengan agen pemain Portugal itu. Gianni Vieira ungkapkan Ancelotti lebih baik dari Mourinho. Saya harap Milan menang. Legenda Milan, Gianni Rivera, berharap Rossoneri memenangkan gelar musim ini dan menjelaskan mengapa Carlo Ancelotti lebih baik daripada Jose Mourinho. Kampanye Serie A 2022-2023 telah dimulai. Target Rossoneri adalah mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu. Baik Inter dan Milan masing-masing telah memenangkan 19 Scudetto dalam sejarah mereka. Jadi mereka mengincar bintang kedua musim ini. Tentu saja Milan masih bisa melakukannya. Mereka pantas menang pada Mei dan mereka tidak banyak berubah musim panas ini, kata Rivera kepada surat kabar La Gazzetta dello Sport. Setiap kemenangan memiliki makna. Adapun Milan, mereka bisa mendapatkan bintang kedua lebih awal, tetapi sesuatu tidak berhasil. Rivera menghabiskan hampir seluruh karir bermainnya bersama Rossoneri, memainkan 501 pertandingan bersama raksasa Serie A. Dia adalah salah satu pemain paling ikonik dalam sejarah sepak bola Italia.
Banyak yang melihat Roma sebagai kandidat ketiga yang solid untuk gelar setelah jendela transfer yang mengesankan yang melihat Jose Mourinho menyambut antara lain Paulo Dybala dan Nemanja Matic. Saya harus mengenal Mourinho lebih baik sebelum menghakiminya. Bagi saya, dia tampak seperti pelatih yang terkadang menang dan terkadang kalah. Bukankah itu yang dilakukan setiap pelatih lainnya? Tidak juga. Carta Vieira, Carlo Ancelotti selalu menang kemanapun dia pergi dan itu mengesankan. Ahli taktik Italia telah memulai musim dengan memenangkan Piala Super Eropa melawan Eintracht Frankfurt. Ia menjadi juara Eropa dan Spanyol pada 2021-2022, menjadi pelatih pertama yang memenangkan gelar domestik di masing-masing dari 5 liga top Eropa. Dia termasuk di antara nominasi untuk pelatih terbaik UEFA 2021-2022 bersama dengan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Ibrahimovic dalam kondisi prima, lebih baik dari sebelumnya. Bintang Milan Zlatan Ibrahimovic memastikan dia dalam kondisi prima, lebih baik dari sebelumnya saat ia melanjutkan proses pemulihan dari operasi lutut. Striker itu akan berusia 41 tahun pada 3 Oktober nanti dan baru saja menandatangani kontrak baru dengan Rossoneri hingga Juni 2023. Dia menjalani operasi untuk menyelesaikan masalah ligamen lutut pada akhir Mei dan telah menjalani rutinitas pasca operasi. Terlihat berjalan di jalan-jalan Milan oleh koresponden Sport Italia Trakenni Palmieri malam ini. Ibrahimovic mengatakan ini ketika ditanya bagaimana kabarnya. Dalam kondisi prima, lebih baik dari yang pernah ada, tegas dari sang pemain. Pemain internasional Swedia telah mengejutkan pembaca di media sosial kemarin dengan memposting gambar kakinya setelah latihan yang sangat melelahkan. Meski tidak bermain sebanyak musim sebelumnya, ia tetap berperan penting dalam membawa Milan meraih gelar Serie A pertama mereka dalam 11 tahun. Ibra menyumbangkan 8 gol dan 3 assist dalam 23 penampilan Serie A untuk Rossoneri musim lalu. Tiga pemain Serie A Italia masuk nominasi Ballon d'Or 2022. Tiga pemain bintang Serie A Italia yaitu Mike Maignan, Rafael Leao, dan Dusan Vlahovic masuk dalam daftar 30 kandidat peraih Ballon d'Or tahun ini. Masuknya ketiga pemain Serie A Italia ini ke dalam kandidat penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or itu telah memicu diskusi di antara para penggemar. Pasalnya, banyak yang cukup mempertanyakan daftar 30 nominasi Ballon d'Or 2022 tersebut, khususnya yang menyoroti ketiadaan nama Lionel Messi dan Neymar. Namun lucunya, Cristiano Ronaldo masih berhasil lolos meskipun menghabiskan masa yang sulit bersama Manchester United tahun lalu. Trio Serie A Maignan, Leo, dan Vlahovic semuanya dinominasikan, tetapi sangat sulit untuk menang karena favorit terkuatnya adalah Karim Benzema, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Pemain terakhir yang memenangkan Ballon d'Or saat bermain di Serie A adalah Kakak yang mencapai prestasi tersebut saat melewati fase luar biasa bersama AC Milan pada 2007 silam.